Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema ya. Apa yang dia katakan kepada orang tentang diriku ya, apa yang dia ceritakan pada orang tentang diriku ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian. Oke. Oke, saya langsung mulai. Apa yang dia katakan pada orang tentang diriku, konfirmasi, klarifikasi ya di dalam kartu ini. Oke. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya ingin ya melakukan amal donasi ya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, oke, atau menciptakan karma baik, melakukan pertukaran energi, boleh ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Oke ya, di sini udah ada 3 kartu. Dari kiri ke kanan saya taruh tanda batu orange, kuning, coklat ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi ya, ya udah pilih aja ya. Ketiga-tiganya sekaligus, nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama, sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama ya. Ini dengan simbol batu aki orange. Kita melihat di sini ada kartu fokus ya di sini ya. Wah, ini ada sisi positif dan ada sisi negatif ya guys ya. Kalau dari satu kartu yang ini ya, apa yang dia katakan kepada orang tentang diriku ya. Kalian ini orang yang serius banget ya. Bahkan ini ada sisi negatifnya loh ya. Bahkan terlalu seriusnya kalian ini orang yang bisa jadi terlalu gampang untuk baperan ya guys ya. Itu yang dia sampaikan kepada orang-orang guys ya.
Kalian ini orangnya terlalu fokus, serius, tidak bisa diajak bercanda gitu kan. Oke. Bisa jadi kalian ini orang yang galak ya, atau apa kan. Oke. Tapi itu kan tanggapan dia kan guys kan. Belum tentu kalian itu kayak gini kan. Ngerti kan guys kan. Kita melihat ya, dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana ya, fokus ya guys ya. Maksud dari fokus ini, Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who can choose card number 1. Apa yang dia katakan atau ceritakan kepada orang tentang diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu fokus. Oke, thank you. Two of Swords. Cuek ya kalian ini ya. Oke. Eight of Swords. Knight of Cups. Ini ada sisi baik, tapi ada juga sisi nggak baiknya guys. Strength ya. Oke. Dan saya melihat lagi The Hangman. Ada sisi positif dan ada sisi negatif di sini ya guys ya. Ini datangnya dari zodiak Libra, Gemini, Pisces. Ada zodiak Leo dan ada zodiak Pisces lagi guys. Oke. Sekarang mau saya katakan sisi positif atau negatifnya terlebih dahulu ya. Oke. Tapi saya ceritakan dulu kronologisnya ya guys ya. Ini untuk seseorang yang mungkin sampai saat ini mau dibilang kalian putus, enggak putus guys ya. Tapi mau dibilang kalian bersama, kalian juga tidak bersama juga. Hubungan kalian itu sedang kayak mandek ya, sedang kayak stuck gitu kan. Mandek berada di tempat gitu kan. Mau dibilang kalian putus, kalian juga enggak putus. Karena di sini terbaca masih ada unfinished business ya. Masih ada masalah yang belum selesai lagi kan. Masih ada penantian ya untuk sebuah jawaban dari diri kalian tentang orang yang satu ini atau kayak gimana. Ini ibaratnya orang baru ya guys ya, kalau saya bilang ya. Orang baru tapi dia masih belum memberikan pernyataan cinta kepada diri kalian. Dan ada kemungkinan ke depannya dia bisa ya mengutarakan isi hatinya ya, atau menembak diri kalian. Kalian sedang menunggu ya. Dan mungkin beberapa orang sedang putus asa gitu kan. Dianya itu kan kok kayak gitu, diam-diam aja kan guys kan. Kayak suka ngulur-ngulur waktu gitu kan. Apa yang dia tunggu, kok kenapa dia tidak mendekatiku gitu kan. Sehingga hubungan kalian ini ya stuck mandek di sini kan. Nah, sekarang kita bukan membahas masalah kayak gini ya guys ya. Kita membahas apa yang dia katakan kepada orang ya tentang diri kalian ya. Sisi jeleknya dulu ya, saya bilang ya guys ya. Kalian ini lebih cenderung suka linglung ya guys ya. Lebih cenderung suka linglung, bingung gitu kan. Makanya di sini ada fokus. Kalian ini orang yang nggak fokus, atau bisa jadi saya udah tahu ya. Kalian ini orang yang nggak fokus, alias orangnya ini nggak peka kayak gitu ya. Nggak inisiatif, nggak peka gitu ya guys ya. Udah itu ya, dia katakan kepada orang ya. Kalian ini kan orangnya keras, bandel banget ya, kalian tersebut ya. Memiliki sisi pribadi yang ibaratnya kan keras banget ya. Bandel banget, alot banget ya. Ngerti kan guys kan? Oke. Dan dia mengatakan juga kepada orang ya, kalau kalian ini tipe-tipe orang seperti diri kalian, orang yang tidak berani mengambil resiko. Oke.
Kadang-kadang kalian memiliki jiwa yang penakut kan, untuk mengambil sebuah resiko gitu kan. Tapi kalian ini memiliki sisi yang ekstrim. Jangan sampai membuat kalian itu marah ya. Kalau sempat kalian itu marah ya, kalian itu kan bisa melakukan something that reckless lah ya, ibaratnya sesuatu yang nekat banget lah ya. Saya lihat di sini ya guys ya. Jangan sampai membuat kalian itu tersinggung. Jangan sampai membuat kalian itu ya sakit hati. Kalau begitu udah sakit hati, apalagi kalau udah ilfeel ya, kalian itu nggak ada maafnya lagi kepada seseorang tersebut kayak gitu ya. Oke, dan sisi baiknya sekarang ya, kalian ini orang yang suka membantu orang ya. Saya lihat ya, Knight of Cups ya, dia katakan kepada orang, oh si doi tersebut ya, dia suka membantu orang lain. Hatinya ini penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan kelembutan ya. Orangnya ini penyabar ya. Ini dua kartu ini kan penyabar banget. Udah itu ya, orangnya bisa berkorban bagi orang lain. Nah, itu yang dia sampaikan kepada orang-orang ya. Karena kalian ini orang yang penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan kelembutan, dan seorang yang pemaaf lagi. Dan kalian ini orang yang rumahan ya guys ya. Oke, sorry ya guys ya. Dia katakan kepada orang ya, kalian ini seseorang yang rumahan, tidak pernah keluar rumah gitu kan. Oke, mungkin kalian ini orang yang agak sedikit kuper ya guys ya. Tapi sisi buruknya sekarang ya, kalian ini orang yang mungkin aja nggak fokus, agak sedikit linglung ya, atau orangnya tidak peka ya guys ya. Sometimes ya, kalian itu kan kayak agak takut-takut ya untuk mendekati seseorang, untuk inisiatif ya, mendekati seseorang, karena kalian ini terlalu penakut kayak gitu ya. Oke, mungkin kan karena kalian itu kan sudah terlalu sering berada di rumah gitu kan. Oke, jadi membuat kalian jadi agak sedikit kuper ya. Begitu udah keluar rumah bertemu dengan orang ya, jadi kalian ini bawaannya itu agak canggung ya, agak fokus, tidak bisa diajak bercanda, bawaannya terlalu serius. Tapi ada sisi baiknya sekarang. Kalian ini ya, sebenarnya kalian ini orang yang baik ya. Hati kalian itu lembut ya. Oke, hati kalian itu lembut. Kalau orang baik kepada kalian, kalian itu bisa jauh lebih baik kepada orang tersebut. Bahkan sampai memotong kepala kalian ya, dipersembahkan kepada si orang tersebut. Kalian juga sanggup untuk melakukannya, mengorbankan diri untuk membantu ya, menolong seseorang. Kalian sanggup, kalian rela ya melakukan hal tersebut kayak gitu ya. Itulah yang dia katakan kepada orang ya. Tapi jangan sampai ya kalian ini dibuat marah atau ilfeel gitu kan guys kan. Begitu udah marah atau ilfeel atau udah sakit hati kalian kepada seseorang, kalian ini udah langsung tidak ada maaf dan tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang tersebut lagi. Nah kayak gitu ya. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaan kalian. Begitu perasaan kalian udah tersakiti ya, kalian ini bisa berubah jadi orang yang nekat ya. Oke. Dan bahkan tidak bisa memberikan maaf lagi kepada orang. Apalagi kalau kalian ini tiba-tiba dikerasin oleh orang ya, kalian bisa jauh lebih keras daripada orang tersebut, bisa jauh lebih bandel, jauh lebih alot lah ya. Oke, kenyal kayak karet gitu kan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Hope and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu fokus? Thank you. Oke, di sini saran pesan untuk diri kalian. Sebenarnya ini sih ya lebih cenderung ke arah yang positif ya, saya lihat ya. Death and the Maiden ya, Death ini adalah transformasi ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak baik ya, yang negatif yang dia katakan kepada orang dari readingan ini kan guys kan, mungkin itu adalah sisi buruk kalian dan kalian disuruh Death, perubahinlah sisi buruk tersebut ya. Ngerti kan? Demi kebaikan kalian sendiri kan. Death and the Maiden ini kan seorang gadis perawan suci gitu kan. Oke, gadis suci gitu kan guys kan. Jangan terlalu naif banget lah ya. Kalian menjadi orang ya guys ya. Sesekali gaul dikit ya guys ya. Karena di sini udah dikatakan kalian ini anak rumahan. Invasion, boundaries violated ya. Dominance ya. Oke ya.
Maksudnya di sini ya, kalian disuruh ya jangan marah lah ya kepada apapun yang menjadi kata-kata dia kepada orang tentang diri kalian, karena mungkin aja dia mengatakan hal yang sesungguhnya tentang diri kalian, guys. Oke, dia itu orang ini kayaknya nggak jahat sih, saya lihat ya kepada kalian ya, guys ya. Dia hanya mengatakan kelebihan dan kekurangan kalian aja, guys. Kalian disuruh boundaries violated ya. Maksudnya ya, menghindari kekerasan. Jangan langsung karena dia ngomong sesuatu yang negatif tentang diri kalian ya, langsung kalian samperin dia, "Heh, lu ngomong apa tentang gue? Mulut lu pernah kena robek nggak sampai ke telinga lu itu?" Oke, jangan kayak gitu ya, guys ya. Oke. Fair-fair aja lah ya. Kita jadi orang sportif aja ya. Kalau memang itu menjadi ya kekurangan kalian tersebut, ya perubahin lah ya. Oke, dominance di sini ya, jangan terlalu kekeh ya. Kalau misalnya kalian udah tahu memang itulah kekurangan kalian yang dia ceritakan kepada orang, ya udah perubahin. Jangan keras kepala lagi kayak gitu ya, guys ya. Demi kebaikan kita, karena orang yang keras kepala tidak mau berubah untuk sesuatu yang baik ya, orang itu pasti nggak bakalan bisa disukain oleh orang nantinya. Ujung-ujungnya hanya akan membuat ya masyarakat muak kepada diri kita. Dan dominance juga ya di sini, kalau misalnya orang ini ya, dia menceritakan hal yang baik tentang diri kalian. Nah, kalian ini yang penyayang, suka berkorban bagi orang gitu kan. Jangan pula kalian itu jadi besar kepala dan ujung-ujungnya berubah jadi sombong kayak gitu ya. Biasa-biasa aja deh. Perubahin apa yang perlu kalian perubahin berupa kekurangan kalian, dan pertahankanlah apa yang menjadi kelebihan kalian tersebut. Dan ingat ya, kadang-kadang kita menjadi orang memang perlu baik juga, tapi baiknya itu jangan sampai terlalu polos kayak naif gitu ya, the maiden gitu. Nggak perlu sampai kayak gitu, guys ya. Sesekali kan ya dikembangkan kayak pergaulan kalian tersebut gitulah ya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ya. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya ini agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Dan jangan lupa klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini ya, guys ya, supaya untuk ya amal dari diri kalian ya, menciptakan karma baik untuk diri kalian, supaya saya tidak sia-sia membuat video saya ini untuk kalian. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Saya taruh dulu. Sebentar, guys. Oke, balance ya. Nah, kalau ini beda lagi ceritanya ya, guys ya. Apa yang dia katakan tentang diri kalian kepada orang ya. Oke, siapapun orang yang satu ini ya. Dia mengatakan kalian ini orang yang makmur ya, guys ya. Balance, orang yang seimbang dalam masalah materi, finansial ya. Udah itu ya, mungkin kalian ini orang yang dewasa juga secara psikis kayak ya, atau secara batin ya. Kalian ini orang yang boleh dibilang udah kayak ya matang banget lah ya, kalau boleh saya bilang ya, guys ya, di kartu ini ya. Oke. Dan secara materi juga kan, kalian mungkin beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang kedua ini ya, kalian bisa kerja cari duit sendiri gitu kan, tanpa mesti minta-minta kepada orang kan, guys kan, tanpa merepotin orang. Itulah yang dia ceritakan kepada kalian. Kalian itu orang yang mandiri banget dah ya, inti-intinya kayak gitu ya. Oke, balance, seimbang ya, antara hati dan pikiran kalian ini kan juga seimbang banget. Kalian itu juga orang yang bawaannya tenang juga ya, guys ya, di hadapan orang-orang. Mungkin kalian ini tipe-tipe orang yang cuek banget loh ya. Oke. Sekarang kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Heavenly God and Universe, please. Explain to us for viewers who can choose card number.
Apa yang dia katakan atau ceritakan kepada orang tentang diriku. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu balance. Thank you. Oke, kita melihat ya. Nine of Swords. Nah, ini ada sisi nggak baiknya juga ya, saya lihat ya di sini ya, The Devil ya. Sebentar. The World. Seven of Cups ya. Oke. Three of Pentacles. Wah, ini lebih cenderung ke arah yang kayak gimana ya? Negatif ya, saya bilang ya. Oke. Sebenarnya kalian itu orang yang mapan, tapi kalian selalu merasa kalau diri kalian itu nggak cukup, mau lebih, alias yang dia ceritakan kepada orang, kalian ini orang yang tidak tahu bersyukur, kayak gitu ya guys ya. Ngerti kan guys kan? Tapi belum tentu kalian itu kayak begini kan guys kan? Itu kan cerita orang kepada, cerita dia kepada orang-orang tentang diri kalian kan guys kan? Oke, belum tentu kalian itu kayak begini kan? Oke. Dan di sini ya, zodiak yang terkoneksi ada zodiak Gemini, Capricorn, ada Capricorn lagi, ada Scorpio, dan ada Capricorn ya. Wah, Capricorn ini kenceng banget ya guys ya. Oke. Ini datangnya dari seseorang yang player ya guys ya. Mungkin ini mantan kalian yang pernah membuat kalian ini stres ya. Ada janji yang pernah ya, kayak gimana ya, tidak dia tepati kepada diri kalian guys, kayak gitu ya. Saya lihat ini orang ya, dia pernah berjanji melakukan sesuatu kepada diri kalian, tapi hingga detik ini ya, dia masih belum menepati janjinya tersebut, tapi dia udah pergi. Bahkan dia menghadirkan orang lain ya. Ini orangnya player loh ya, mantan juga saya bilang ya. Hubungan kalian ini sempat toxic sebelumnya karena dia itu suka flirting di luaran sana. Dia menghadirkan pihak ketiga lagi kan. Orangnya doyan traveling, doyan berpetualangan cinta. Ibaratnya enggak, dia ngomongin kalian, dia ngomongin kepada orang tentang diri kalian, tapi dia nggak cermin gimana dirinya itu guys, kayak gitu. Ngerti kan? Nggak ngaca dianya itu kan. Dianya itu kayak gimana, dia cuma taunya ngomong tentang keburukan kalian aja kan guys kan. Tapi tentang dirinya itu kayak gimana, apakah dirinya itu udah baik banget? Belum tentu, karena saya lihat ya, di sini orangnya kan udah player kan, udah itu manipulatif kan, toxic lagi orangnya tersebut ya. Orangnya suka PHP-in orang kan, suka menghadirkan ya, suka main cinta di luaran sana kan. Udah itu kan, orangnya itu kan gila duit lagi kalau saya bilang ya, di sini ya, udah menghadirkan selingkuhan gitu kan. Gila duit lagi kan guys. Oke, ya sekarang giliran ya, apa yang dia ceritakan kepada orang ya. Kalian ini orang yang serakah banget ya guys ya. Dia katakan kepada orang ya, kalian ini orang yang tamak, serakah banget. Sebenarnya kalian itu udah balance. Apapun yang kalian inginkan bisa kalian dapatkan, tapi kalian itu selalu kayak merasa tidak cukup. Nine of Swords ya, selalu overthinking kan. Kalian merasa kalau the devil ya, apa yang sudah kalian dapatkan tersebut ya, masih belum cukup, masih the world ya, masih mau lebih. Dan Seven of Cups, karena kalian ini orang yang serakah banget ya. Bahkan lebih cenderung, kalau saya lihat ini orang sih ya udah manipulatif kan, devil ya. Udah player, manipulatif kan, matre lagi kan. Bahkan dia yang udah matre tapi dia memutarbalikkan fakta. Dia katakan kepada orang kalau kalian itu matre karena hidup kalian itu glamor ya, tapi kalian selalu merasa tidak cukup dan selalu ingin morotin, minta ini, minta itu, minta sesuatu yang lebih kepada orang, bahkan kepada dia, sampai dia itu tidak sanggup menyanggupi diri kalian ya. Oke, makanya dia meninggalkan diri kalian, tapi ini kayaknya nggak benar guys ya. Karena saya lihat di kartu ini kan, apa yang dia ceritakan sebenarnya diri dia sendiri, bukan kalian guys. Makanya aku bilang, ini orang nggak tahu bersyukur. Udah nggak tahu bersyukur, orang ini nggak ngaca. Saat dia ngomong sesuatu tentang diri kalian ya, dia itu nggak lihat ke dalam dirinya sendiri. Kalau dirinya itu setan, toxic ya, udah itu dirinya itu player ya,
Oke, suka mengincar uang ya, suka memorotin uang orang lagi kan. Tapi semuanya itu diputar balikkan, dilemparkan. Semacam playing victim ya. Dilemparkan kepada diri kalian. Kemarin karena saya putus dengan diri dia ya, karena saya udah nggak tahan lagi, saya diributin ya oleh diri dia, terus saya dituntut minta ini, minta itu, sampai lebih minta duit kan, sampai saya nggak sanggup lagi kasih dia. Itulah sebabnya saya tinggalin diri dia. Nah, kayak gitulah ya yang dia katakan kepada orang. Setan, ku bilang ya, setan beneran asli ya, setan borjong ya saya bilang ya, atau setan kuadrat banget ya ini orang tersebut kan guys kan. Oke, dia sendiri yang kayak gitu, tapi ya playing victim, dia lemparkan itu kepada diri kalian kan. Sorry to say ya, biadab ya kalau saya bilang kayak gitu ya, jahanam kayak. Oke. Nah, kayak gitulah contoh-contohnya ya guys ya. Oke. Nggak ngaca dianya itu kan, padahal dia yang berbuat kayak gitu. Malahan dia yang bilang kalau kalian ini orang yang serakah, tamak kan. Kalian ini orang yang player, suka menghadirkan pihak ketiga saat bersama dia ya. Kalian main flirting lagi dengan orang lain kan, main gila di luaran sana dengan orang lain. Kalian suka minta ini, minta itu yang berupa materi kepada diri dia sampai dia pusing menghadapi kalian. Akhirnya dia meninggalkan diri kalian. Itulah yang dia katakan kepada orang. Padahal dianya itu yang kayak gitu, minta ini, minta itu kepada diri kalian guys. Oke. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 3. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu balance? Thank you. Oke, aturannya ya, yang dia ceritakan kepada orang kan, kalian ini udah makmur ya, seharusnya kalian bersyukur mendapatkan diri dia gitu kan, tapi ya kalian nuntut dia terus. Nah kayak gitu, balance ya, kalian udah makmur kan, tapi kalian selalu tamak, serakah kan, ribut ini ribut itu kan, sampai dia nggak tahan kepada kalian. Nah kurang ajar ya guys ya. Angel de los Muertos ya, di sini Muertos itu bahasa Spanyol dari kematian ya, malaikat dari kematian ya, atau malaikat transisi, transformasi, transition to the spirit realm ya. Kalian disuruh dekatkan diri kepada ilahi sang pencipta ya. Apapun yang orang ini katakan kepada diri kalian ya, mungkin kalian disuruh perbanyak doa lah ya, karena suatu saat ya, ini ada doa kalian, spirit realm ya, kalian disuruh ya mendekatkan diri dengan atau mengkoneksikan ya spiritual kalian dengan roh penjaga kalian tersebut atau malaikat pelindung kalian ya, supaya kalian itu dilindungi kayak gitu ya, supaya ya Tuhan memberikan hidayah kepada orang yang satu ini guys. Banyak-banyaklah berdoa ya, supaya orang ini sadar ya dengan apa yang dia ceritakan kepada orang, kepada diri kalian. Kalian disuruh berubah, buktikan kepada orang-orang kalau itu enggak benar kayak gitu ya guys ya. Berubah ya demi kebaikan kalian sendiri kan. Oke? Buktikan. Perubahan itu lebih mengarah ke arah pembuktian ya. Ditunjukkan kepada orang secara otentik kalau kalian tidak seperti apa yang dia ceritakan kepada orang-orang ya. Dan apapun yang dia ceritakan tentang hal buruk kepada orang, tentang diri kalian, kalau misalnya kalian itu sakit hati, kalian disuruh ngeluh lah ya, ceritakanlah kepada spirit guide kalian, roh penjaga kalian, malaikat pelindung kalian, atau ceritakanlah kepada Tuhan guys. Biar apa ya, saat kalian mendoakan ya, kalau kalian udah terjolimin ya oleh gosip-gosip cerita dia tentang diri kalian kan, di saat orang yang terjolimin dalam keadaan terluka mendoakan sesuatu ya, pasti Tuhan akan turun tangan memberikan hidayah kepada orang yang satu ini. Orang ini hanya tinggal tunggu waktunya aja, pasti bakalan kena. Saya lihat karena ada kartu the devil ya. Oke, saya lihat ini bakalan kena karma, saya lihat ya, karena mulut dia suatu saat bakalan menjadi harimau bagi diri dia. Karena saran dan pesan di sini ya, dari doa kalian disuruh perbanyak berdoa kan guys kan. Oke, nanti ya
Tuhan akan mengembalikan apa yang dia katakan berbalik kepada dianya sendiri, sehingga yang rusak citranya itu adalah dia juga, kayak gitu ya guys ya. Oke, karena Tuhan itu enggak tidur, makanya kalian disuruh tetaplah menjaga iman kalian, mengkoneksikan diri kalian kepada ilahi. Setiap doa kita itu pasti bakalan dijamah oleh Tuhan, kayak gitu ya guys ya. Pasti kena tamparan dari Tuhan kan guys kan. Nggak perlu kalian tampar mulut orang tersebut ya. Tuhan mengirimkan ya malaikatnya tamparin mulut orang ini ya. Sekali tampar barangkali aja langsung jadi sumbing kan guys kan. Oke. Kalau kita yang tampar sebagai seorang manusia, mungkin aja dia itu kebal kan guys kan. Mukanya itu terbuat dari tembok kayak semen kayak atau aspal kayak kan. Tapi kalau Tuhan sudah mengutus ya malaikatnya menampar mulut orang yang satu ini kan, kalau enggak jadi miring mulutnya tersebut ya, takutnya berubah jadi sumbing pula kan, birsum gitu kan. Bibir sumbing gitu pula kan. Kayak gitu kan. Oke. Nah, itulah yang dikatakan ya, disarankan kepada diri kalian guys. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini berguna bagi diri kalian, ya saya memohon apresiasi atau tanda terima kasihnya ya dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya lebih bersemangat di dalam membuat konten-konten untuk diri kalian guys, supaya saya ini kan merasa kalau diri saya ini dihargai dan kalian masih bisa menghargai saya lagi gitu kan guys kan. Oke. Sehingga saya bisa jadi semangat kan. Oke. Kalau kalian ingin ya penjelasan yang lebih mendalam ya atau lebih mendetail tentang kasus kayak gini, lakukan aja personal reading dengan diri saya guys, kayak gitu ya. Oke. Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita melihat di sini ada kartu support ya. Oke, support, dukungan ya. Apa yang dia ceritakan kepada diri kalian, kepada orang tentang diri kalian ya guys ya. Ini tentang seputaran kebaikan hati kalian ya. Kalian suka mendukung orang ya. Kalian ini orang yang mungkin aja baik hati kayak ya, suka mengulurkan tangan ya untuk membantu sesama manusia gitu kan guys kan. Itulah yang dia katakan kepada orang-orang tentang diri kalian guys. Ngerti ya? Oke. Ini sih kayaknya lebih dominan bagus ya, saya lihat ya guys ya. Ini sebentar guys, saya susun dulu. Oke, support. Kalian ini orang yang suka membantu orang ya. Sorry ya, terputus. Maaf atas gangguannya tersebut ya. Support ya. Dan mungkin dari orang yang satu ini ya guys ya, kemarin ya kalian sudah pernah banyak membantu diri dia guys ya. Kalian sudah sering membantu dan menolong si orang yang satu ini ya. Dan dia ceritakan kepada orang. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 3. Oke. Apa yang dia katakan kepada orang tentang diriku ya, konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu support. Thank you. Oke. Queen of Pentacles, The Empress, kan? Page of Wands, Five of Pentacles, kemudian Five of Cups. Oke. Ya, ini datangnya ya dari zodiak Capricorn, ada zodiak Taurus dan
Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, dan ada zodiak Scorpio. Oke ya. Saya bilang ya, siapapun orang yang satu ini, orang ini pernah mengecewakan kalian ya guys ya. Oke. Orang ini mungkin aja pernah tidak menghargai kebaikan yang kalian perbuat kepada diri dia. Atau seseorang yang pernah ya kalian bantu ya guys ya. Di saat kalian sedang punya kan, di saat kalian sedang memiliki rezeki, kalian bantu orang tersebut ya, tapi ya mungkin kalian sempat mengalami titik terendah di dalam kehidupan kalian dan orang ini langsung pergi dari kehidupan kalian guys. Kayak gitu ya kronologisnya ya guys ya. Oke. Karena saya lihat di sini kan ada kartu Five of Pentacles kan guys kan. Kalian sempat mengalami titik terendah di dalam kehidupan kalian dan orang ini pergi. Oke. Dan setelah pergi ya, nah inilah yang dia ceritakan kepada orang ya. Kalau kebaikan kalian ini masih belum sempat dia balas kepada diri kalian tersebut ya. Kalian pernah membantu diri dia kemarin ya. Ngerti kan guys kan? Oke, support ya. Queen of Pentacles, dia ceritakan saat kemarin ya, saya kenal si doi ya. Doi itu dalam keadaan sedang memiliki duit ya, orangnya itu sedang mapan ya, orangnya itu royal banget ya, suka traktir orang, saya lihat ya. Oke. Kalau kalian ini kan satu sisi kalian itu kan memiliki kehidupan atau gaya hidup yang glamor gitu kan, itulah yang dia katakan kepada orang-orang guys ya. Tapi ya kalian ini juga tipe-tipe orang yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan tanggung jawab, suka membantu orang-orang gitu kan guys kan. Kalian suka mencari tahu ya, apa yang terjadi pada seseorang, apakah orang itu dalam keadaan baik-baik aja kan. Oke. Kalau mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja, kalian akan mengulurkan tangan membantu orang tersebut. Tapi ya kebanyakan orang dari yang kalian bantu ya, orang itu ya tidak tahu membalas budi, tidak tahu kayak gimana ya membalas kebaikan kalian tersebut, sehingga pada akhirnya hanya bisa membuat kalian ini kecewa. Dan di saat kalian itu punya duit ya, banyak sekali orang yang datang ya membujuk, merayu kalian ya, ingin mendekati diri kalian, tapi kalian sempat memiliki titik terendah di dalam kehidupan kalian. Dan orang-orang yang mendekati kalian tersebut semuanya pada pergi, meninggalkan dan mencampakkan diri kalian. Padahal kalian itu orang yang baik, tapi orang-orang yang kalian bantu itu semua ya tidak tahu membalas budi, tidak tahu membalas kebaikan kalian tersebut. Kayak gitulah dia katakan kepada orang-orang ya guys ya. Dan jujur aja di sini dia juga mengakui guys, ini ada penyesalan ya. Five of Cups ya, dia juga mengakui, kemarin saya saat melihat dia punya banyak duit, dia sering membantu saya gitu kan. Karena hatinya itu dia baik banget ya, baik banget, perhatian banget, memiliki naluri keibuan, orangnya care banget gitu kan. Setiap kali apapun yang terjadi kepada saya, dia selalu mau tahu gitu kan, supaya apa? Supaya dia bisa membantu saya. Apalagi di saat saya sedang memiliki masalah, dia selalu turun tangan untuk ya membantu diri saya, terutama dalam masalah materi dan keuangan ya. Tapi di saat titik terendah dia ya, saya pergi dari kehidupan dia dan saya menyesal. Dia katakan kepada orang kayak gitu, saya menyesali kayak gitu ya. Kenapa saya tinggalkan dia kemarin dalam keadaan mencampakkan dia dalam keadaan ya Five of Pentacles ya, dalam keadaan kedinginan tanpa sepeser pun ya, saat dia sedang jatuh, saat dia sedang bangkrut. Kenapa saya tinggalkan dia? Kayak gitu. Sekarang dia udah bangkit lagi ya. Sekarang dia udah menjadi Queen of Pentacles lagi, udah menjadi the Empress lagi kan. Begitu melihat dia itu udah bangkit menjadi orang yang sukses lagi kembali, saya jadi nyesal. Kemarin kenapa ya saya bersikap sebodoh itu. Nah, itulah yang dia katakan kepada orang ya, kayak berupa curhatan lah ya kepada orang-orang tentang diri kalian guys. Seandainya kalau sekarang ya saya melihat dia sudah bangkit lagi kembali ya, saya datang kepada diri dia, takutnya ya dia juga sudah tidak mau menerima saya lagi. Kenapa ya? Karena saya sudah mencederai hati dan perasaan dia, dan saya sangat menyesal banget kenapa saya melakukan hal kayak gitu kemarin kepada diri dia.
Ini ibaratnya kayak semacam pengakuan dosa ya, yang dia katakan kepada orang ya guys ya. Oke, berupa kayak penyesalan dia tersebut ya, di mana ya dia meninggalkan dan mencampakkan kalian tersebut kan, dalam keadaan kalian ini sedang berada di titik terendah. Tapi saat kalian sedang berada di titik atas ya, dia bersama dengan diri kalian, dia happy, dia nyaman, kalian melakukan apa saja untuk membantu diri dia, bahkan kalian mengambil tanggung jawab untuk ya menanggung beban kehidupan dia lagi. Itulah yang dia katakan kepada orang ya. Tapi ya sekarang ya, dia udah nggak punya duit. Dengan sangat menyesal banget ya, saya tinggalin dia ya, dan begitu saya tinggalin dia kan, saya menyesal banget. Ini kesalahan terbesar yang saya lakukan. Saya merasa bersalah banget kepada diri dia. Itulah kenapa saya melakukan hal sebodoh ini, segoblok ini kan. Seandainya hari ini ya, saya membuka komunikasi lagi kepada diri dia, takutnya dia udah terlanjur sakit hati kepada diri saya dan tidak mau menerima saya lagi. Dan ada kemungkinan dia juga bakalan akan menolak saya, kayak gitu. Yang dia ceritakan kepada orang-orang guys. Oke, ya wajar dong kalau kalian dibuat kayak gitu. Seandainya kalau saya dibuat kayak gitu ya, saya juga nggak bakalan mungkin membuka kesempatan kepada si orang itu lagi kan guys kan. Nggak mungkin ya. Emangnya mau jatuh ke lubang yang sama. Nah ini kan bagian dari support kan. Kalian suka membantu orang kan. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be and choose card number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu support? Thank you. Oke. Di sini ada kartu Pink Lotus Fairy, Time for Spirit ya. Inilah waktunya ya untuk kalian fokus terhadap masalah spiritual. Waktunya kalian untuk mendekatkan diri kepada ilahi ya guys ya. Terlepas ya dari keadaan kalian ini udah bangkit lagi dari keterpurukan kalian atau masih belum ya. Kalau kalian masih belum bangkit dari keterpurukan, masih belum bangkit dari titik terendah dari kehidupan kalian, kalian disuruh banyak-banyak berdoa kepada Tuhan. Waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan lah ya guys ya. Memohon kepada Tuhan gitulah ya. Lotus itu kan simbol dari kedamaian ya guys ya, spiritual. Kalian disuruh mencari kedamaian jiwa kalian ya guys ya. Oke, tapi kalau misalnya beberapa orang dari diri kalian udah bangkit lagi kan dari titik terendah kalian, ya tidak perlu kalian terima orang yang satu ini juga nggak apa-apa. Saya juga bisa ngerti guys ya. Orang ini tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Dan sekarang Pink Lotus Fairy ya, kalian disuruh ya tenangkan hati kalian. Nggak usah dendam lagi deh ya kepada orang yang satu ini ya guys ya. Nggak usah kalian bawa dendam ya spiritual. Karena apapun yang orang-orang lakukan kepada diri kita ya, time for spirit kan, waktunya untuk spiritual ya. Waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Biarkan Tuhan yang turun tangan aja. Buat apa kita mengotori tangan kita ya, menghitamkan aura kita. Nanti ujung-ujungnya dari aksi pembalasan dendam ya dari diri kita yang kita lakukan kepada orang, malah membuat rezeki kita itu kan redup lagi kembali, membuat kita itu kan menjadi berada di titik terendah lagi. Jadi ngapain balas dendam? Damai-damai aja lah ya, cari kedamaian hati dan jiwa kalian. Kalau udah tahu orangnya sifatnya kayak gitu kan guys kan, ya udah lepasin aja, ikhlasin aja, serahkan dia kepada Tuhan. The Pink Lotus Fairy ya, nggak usah pakai balas dendam, nggak usah cari ribut atau membuat perhitungan kepada orang yang satu ini ya. Oke, nggak usah buat drama kepada orang yang satu ini, nggak apa-apa, karena Tuhan itu nggak tidur. Saat Pink Lotus Fairy ya, kalian mendekatkan diri kepada Tuhan ya, ngadu kepada Tuhan, mendamaikan hati dan jiwa kalian, atau mengikhlaskannya ya, Tuhan akan turun tangan sendiri. Nggak perlu kita main suruh-suruh, Tuhan hukumlah dia, semoga dia kena karma. Nggak perlu kayak gitu guys. Tuhan itu punya mata, Tuhan tahu apa yang mesti Tuhan lakukan. Nah kayak gitu kan guys kan. Jadi santai aja, bawa tenang aja ya. Udah tahu kayak gitu ya. Ya udah nggak usah dideketin lagi orang kayak gini. Kan guys kan.
Tapi yang pastinya, intinya dari jiwa kalian jangan punya rasa dendam kepada diri dia. Karena saat kalian time for spirit ya, waktu untuk mendekatkan diri kepada ilahi, waktu untuk beribadah ya, nanti ya, tanpa kalian minta kepada Tuhan, Tuhan juga bakalan menurunkan ganjaran kepada orang yang satu ini. Karena saya lihat ujung-ujungnya ya, Five of Pentacles dan Five of Cups ya, orang ini juga udah nyesal banget. Bahkan sekarang ya, dia itu kan berubah, udah berubah jadi kere, bangkrut dianya tersebut kan. Gantian kalian itu yang udah naik lagi kembali kan. Ya, buat apa? Kita ini balas dendam kan. Lebih baik cari ketenangan jiwa kalian di dalam hidup kalian, cari kebahagiaan kalian tanpa perlu ada rasa marah, ya, dendam ya. Kayak gitu aja kan guys kan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian merasa video saya ini bisa membantu diri kalian, saya mohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya tidak merasa sia-sia atau tidak merasa menyesal ya membuat video readingan saya ini untuk diri kalian ya, supaya saya masih merasa kalau video readingan saya ini masih bisa dihargai oleh diri kalian guys, kayak gitu. Dengan cara klik tombol thanks juga kan, kalian telah menciptakan karma baik ya, berbuat amal juga kan, menciptakan karma baik, menarik rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kalian, kayak gitu kan guys kan. Oke. Kalau kalian ingin melanjutkan pembacaan ini ke arah yang lebih spesifik atau lebih mendetil ya tentang orang yang satu ini, ya udah silakan lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya, kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat
tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.